Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggallah di negerimu, sanak saudaramu dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abraham sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, segala harta benda milik mereka dan orang-orang yang mereka peroleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, dan sampai di situ Abraham berjalan melintasi negeri itu sampai ke kediaman orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abraham berangkat lagi, dan makin jauh ia berangkat ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Referen, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Referen, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Referen, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di mana dalam Injil hari ini Yesus memberikan peringatan yang tegas. Jangan kamu menghakimi. Ini bukan sekedar nasihat, tapi ajakan untuk mengubah cara kita memandang sesama. Di dunia yang mudah menyalahkan dan lambat memahami bahwa sabda ini sangat relevan, Yesus berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Betapa sering kita melihat dosa orang lain, tapi buta akan dosa sendiri. Ini sering terjadi. Kita jadi ahli mendeteksi kesalahan orang lain, tapi tidak jujur pada kesombongan, iri hati, dan kemalasan dalam diri kita. Yesus tidak melarang memberi nasihat, tapi ia mengingatkan, bersihkanlah dulu balok dalam hidup kita. Ya, koreksi sejati hanya lahir dari kerendahan hati dan kasih, bukan dari sikap menghakimi. Ingatlah, hanya Tuhan yang layak menghakimi. Ia melihat hati, memahami seluruh perjuangan, luka, dan air mata yang tak terlihat oleh mata manusia. Hari ini, mari kita lebih banyak berbelas kasih daripada menghakimi. Berdoa bagi orang yang jatuh, bukan mencomookan. Mulai memperbaiki diri sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang lembut, sabar, dan penuh kasih seperti Dia sendiri. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Amin.